Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah minggu keempat setelah kita memasuki tahun 2021 dan beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu, terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias, artinya penyataan Tuhan. Melalui topik minggu ini, kita diyakinkan akan kemurahan Allah yang menyelamatkan, sebagaimana yang ditunjukkan Tuhan ke kota Niniwe. Karena kemurahannya, kota itu tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, hidupku hanya karena kemurahan-Mu. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kemurahan dan keselamatan daripadanya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 12 ayat 1, Dipuji Roha Kondoho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 74 ayat 1, Sai Marlas Niroha Hita. Itaun baik anak
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ketiga setelah Epifanias yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 177 ayat 4, Dada Tarhatahon. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Banyak dosa dan pelanggaran kami di dalam hidup ini. Engkau telah menyatakan, hanya karena kemurahan-Mu lah kami memperoleh keselamatan, dan kami menjadi sarana menyatakan kemurahan-Mu kepada orang lain. Namun terkadang kami seperti Yunus yang menolak perintah-Mu memberitakan kemurahan-Mu kepada orang lain. Kami tidak senang orang lain bertobat dan beroleh keselamatan. Ya Tuhan, ampuni dan selamatkanlah kami karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur pemerintah kami sudah mulai melaksanakan vaksinasi untuk memutus penyebaran COVID-19, pertama-tama kepada para tenaga medis. Namun, masih ada yang meragukan, bahkan menolak untuk divaksin. Masih ada yang menyebarkan berita bohong tentang keberadaan dan kegunaan vaksin bagi kami. Kami memohon kepadamu, ampunilah masyarakat kami. Kiranya kemurahan-Mu memberi kesempatan kepada kami berkomitmen dan menyadarkan saudara sebangsa kami untuk menerima vaksin COVID-19. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat 2, Ho si panguluau. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis di dalam Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 678 ayat 1, Bauba Roham tu Jahoba. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 183 ayat 1, Naju Pangau, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Go
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan semangat bagi kita semua. Horas! Firman Tuhan menyapa kita di minggu ketiga setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 hingga 10. Begini firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, disulubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu Epifanias terakhir dalam kalender gerejawi kita. Dan minggu depan kita akan memasuki minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu ini kita diarahkan pada topik minggu kemurahan Allah yang menyelamatkan berdasarkan firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada penduduk Niniwe. Berangkat dari firman Tuhan ini, tentu kita merenung bagaimana merayakan kemurahan Tuhan yang menyelamatkan itu. Sedikitnya ada 3 hal. Pertama, bersedia menaati perintah Allah. Radi mangului parsuruan nidebata. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah bagi Yunus untuk melakukan perintah Allah, memberitakan rencana hukuman Allah terhadap kota Niniwe. Alkitab mencatat bahwa Yunus justru melarikan diri ke Tarsis. Mengapa?
Apa yang membuat Yunus tidak menaati perintah Allah? Kitab Yunus tidak mencatat alasannya secara gamblang. Secara ringkas, dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kejahatan kota itu telah sampai kepada Allah. Dan dalam pasal 3 ayat 8 tentang ajakan raja dan pembesar kota Niniwe agar orang Niniwe dan ternaknya berbalik dari kejahatannya dan kekerasan yang dilakukannya. Namun ketika kita membaca kitab Nahum pasal 3, kita menemukan sedikit tambahan mengenai 3 kejahatan kota Niniwe. Yaitu pertama, Niniwe yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang tersebut sebagai kota penumpah darah. Kota pendusta dan perampas. Kedua, kota itu dikenal dengan kekejaman dan pembunuhan. Dan yang ketiga, kota itu dikenal dengan persundalan dan sihir. Kendati rentang waktu antara pelayanan Nabi Yunus dan Nahum berjarak sekitar 100-an tahun, namun kita patut mencatat ternyata di balik kebesaran dan kemegahan kota Niniwe terdapat juga kejahatan dan kekejaman rakyat dan pemimpinnya. Diduga kuat keadaan kota Niniwe seperti itulah yang membuat Yunus sempat melarikan diri ke Tarsis. Namun karena Allah tetap mengharuskan Yunus ke Niniwe, maka ia pun akhirnya takluk kepada perintah Allah. Banyak hal yang membuat orang percaya khawatir, bahkan takut menyatakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Banyak hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Namun, dalam keberserahan akan tuntunan dan pertolongan Tuhan, orang percaya akan dimampukan dan dilayakkan untuk menyatakan kehendak dan kebenaran Tuhan. Yang kedua, berbalik kepada Allah, marhamu baon niroha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitahuan tentang hukuman Allah yang disampaikan Nabi Yunus direspon dengan baik oleh penduduk, pembesar, dan raja kota Niniwe. Tidak disebutkan penolakan sama sekali. Mereka percaya kepada Allah. Mereka menerima pemberitaan Yunus. Mereka berpuasa, mengenakan kain kabung, baik orang dewasa maupun anak-anak. Hal yang sama juga dilakukan oleh raja kota Niniwe. Ia turun dari singgasananya dan menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung dan duduk di abu. Bukan hanya itu, raja memaklumkan perintah agar semua penduduk Niniwe dan ternaknya tidak boleh makan dan minum. Semuanya harus berpuasa dan berseru kepada Allah serta berbalik dari kejahatannya dan kekerasannya dengan harapan Allah akan menyelamatkan mereka. Selama masih ada kesempatan, setiap orang percaya terpanggil untuk mengaku dan menyesali dosa dan kesalahannya. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, tidak ada tempat keramat, tidak perlu tempat keramat untuk bertobat. Tidak ada dosa yang paling besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Sebab Tuhan Yesus Kristus menjadi perantara kita dan Allah untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Kurian itu hatta. Di minggu patuluhon dung epipaniason, dijodohi tahuriana asarade manopoti, manol solinasa dosata diadupan di debata. Dijotur pukodo akan natinopana lumubi akan aporsia asarade marhamu baun niroha. Taida di parpudian niarion, tunggudang situtudo aka bencana namasa di portibion, suang songoni nang di negarata. Pandemi COVID sa plusia naso marhau cuman dope. Suang songoni nang bencana alam isarana lalo, aik nasumar, longsor, nama bayan torop akadongat tamarukil sahatuna aguan hosa. Tatangyak koma pamaretata nakita huriana. Asa margugu mangurupi akana marukili. Los partikian nalihe maun diakana persea. Asa unang saling menyalahkan. Ale toktong marsiranggut di bagasan haporsiaon. Mangidu asini roha
dot haluan nasian Tuhan debata. Yang ketiga, mensyukuri belas kasihan Allah. Maka muliatehon asini rohani debata. Hureni Tuhata di minggu patuluhon dung epipaniason. Di papatar dotu hita Tuhan debata paresi roha di bagasan anakna Yesus Kristus. Idada holan debata parimas Tuhatai. Idada holan debata na mga luluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Alay Tuhatai ima Tuhan parasi roha. Dialah Allah yang murah hati dan berbelas kasih. Allah tidak ingin melihat umatnya celaka dan binasa karena dosanya, melainkan beroleh keselamatan. Itulah misi Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Namun, kesabaran Allah, kemurahan Allah itu bukanlah barang murahan, bukanlah anugerah murahan seperti yang disampaikan oleh Dietrich Bonhoeffer. Kemurahan Allah itu tampak dalam pengorbanan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, di minggu Epifanias yang terakhir ini, kita dipanggil menjadi anak-anak yang mengenal dan mensyukuri kemurahan Tuhan Allah. Orang percaya tidak boleh menyombongkan dirinya di hadapan sesamanya, apalagi di hadapan Allah. Sebab kita semua adalah debu tanah, orbuk yang beroleh kasih karunia Allah. Kebesaran dan kemegahan kota Niniwe, serta para penduduknya, menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita. Kita tidak boleh terlena dan terpesona oleh keindahan dunia ini. Sebab itu semua tidak kekal, itu hanya sementara. Begitu juga dengan kedahsyatan dan kecanggihan teknologi dunia digital saat ini, tidak boleh memisahkan kita dari kemurahan Allah. Kita tidak boleh lupa menceritakan kemurahan Allah itu. Mamimehon asini rohani debata di tengah-tengah keluarga dan generasi penerus. Justru kita menggunakan kecanggihan teknologi itu untuk menceritakan kasih setia Tuhan dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu, mengajarkan kami tentang pembelajaran yang berharga mengenai pertobatan penduduk Niniwe. Kami pun diingatkan untuk mengingat, mengakui, dan memohon ampun atas segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami juga memohon belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami, bangsa negara kami, serta dunia ini oleh karena kemurahan-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk menghargai kemurahan-Mu itu, sehingga hidup kami adalah hidup yang senantiasa bersyukur, hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah para pemimpin negara kami dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah negara ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Wende nomor 467 ayat 1 asini roham puji, dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Sorangan muang, ingat
Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyapa kita melalui firman-Nya, yang mengingatkan kita hanya karena kemurahan Allah semata sehingga kita diselamatkan. Itu sebabnya firman Tuhan menyebutkan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kami mengucap syukur bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, karena pengasihan-Mu kami diselamatkan. Jika demikian, marilah kita menerima panggilannya kepada pertobatan, supaya kita menerima pengasihan Allah di keluarga, di tempat kerja, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.